Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan terjaga ya. Semoga sedulur semuanya selalu Allah berikan suatu keberkahan, kesehatan, dan juga ketentraman dalam hati, sehingga sedulurku semuanya, teman-temanku semuanya selalu tenang dalam menghadapi suatu masalah apapun masalahnya itu. Amin. Oke. Untuk teman-teman semuanya dan saudara-saudaraku semuanya yang ada di sini yang lagi lihat video ini, ya jangan lupa senyum ya, supaya nggak ruwet ya. Namanya kita belajar online ya, namanya kita belajar tentunya pasti ruwet ya, jadi ya jangan ruwet lah, slow aja gitu ya. Dijalani aja, pelan-pelan dipelajari, insya Allah bisa kok. Kalau nggak belajar nggak akan bisa. Kuncinya belajar agar bisa, kan itu. Oke, teman-teman semuanya dan saudara-saudaraku di semuanya, di sini saya akan menjelaskan sedikit keluhan ya. Jadi ada salah satu anggota kita mengeluhkan soal mic Roland 7 Potensio itu ya. Ya, mic Roland 7 Potensio itu kenapa kok ada suara gini, suara gitu ya. Jadi ini akan saya jelaskan semuanya ya. Ya, semoga saja bermanfaat dan dapat diterapkan dan mendapatkan hasil yang sesuai seperti itu ya. Oke, sebelum saya jelaskan, untuk teman-teman yang baru gabung semuanya, yang baru lihat channel ini, yang baru kenal dengan saya, monggo silakan diramaikan channel YouTube ini agar channel YouTube ini terus berkembang ya. Bantu saya untuk mempersemangat saya membuat video-video baru, insyaallah ya. Sangat mudah kok caranya, dengan cara subscribe teman-teman semuanya. Dan subscribe itu nggak ada bayar sama sekali ya. Subscribe itu gratis, cuman teman-teman tekan aja gitu kan, tulisan subscribe itu, dan tombol loncengnya dihidupkan agar kalau misalkan saya ada upload video baru, teman-teman orang pertama yang melihat ya. Dan kalau misalkan teman-teman semuanya, saudara-saudaraku semuanya subscribe, itu tidak akan merugikan teman-teman semuanya. Malah insya Allah mendapatkan manfaatnya dari video yang saya share untuk teman-teman semuanya. Cuman itu doang intinya sih ya. Oke, selanjutnya kalau misalkan teman-teman semua suka dengan video ini, maka monggo bantu untuk di like ya, disukai ya. Selanjutnya, kalau misalkan teman-teman semuanya, menurut teman-teman video ini bermanfaat untuk orang lain, bisa atau boleh di-share ke teman-teman yang lainnya. Oke, intinya di sini kita belajar dan kita ingin bisa, maka dari itu kita belajar ya. Jadi tidak ada di channel YouTube ini yang namanya mengolok-olok ataupun menjelek-jelekan dan lain-lain, insya Allah nggak ada ya. Jadi insya Allah kita belajar bareng-bareng, dan di sini kita belajar bareng-bareng, dan di sini kita saling asah dan asuh lah, seperti itu ya. Oke, itu teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut aja ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, di saat merakit mic Roland Modif 7 Potensio yang ada di beranda YouTube saya sebagai ACC ya, sebagai ACC untuk teman-teman semuanya, itu ACC yang direkomendasikan banget oleh saya dan juga oleh guru kita semua ya. Itu sangat direkomendasikan banget untuk digunakan kalau teman-teman semuanya sudah menerapkan rumus dasar yang dipelajari di channel YouTube ini ya. Selanjutnya, di saat misalkan teman-teman semuanya merakit, ternyata ada suara gini, suara gitu yang tidak sesuai atau mengganggu telinga teman-teman semuanya. Caranya yang pertama yaitu kesabaran dan ketelitian ya. Pastikan teman-teman itu dalam merakit mic Roland itu penuh dengan sabar dan juga ketelitian dalam menginstalasi dan mengaplikasikan suatu praktek dari video yang saya bagikan. Seperti itu ya. Dan selanjutnya yaitu PA. Nah, power ampli teman-teman itu pastikan tidak ada suara dengung ya. Jadi kalau misalkan ada suara dengung, saya yakin hasil rakitan mic Roland itu tidak akan sempurna ya. Jadi pastikan dulu PA atau power ampli teman-teman itu tidak ada suara dengung.
ya. Suara misalkan kayak gitu kalau volume di fullkan ya, atau suara ngeses seperti itu pastikan tidak ada, harus senyap ya. Seperti apa mas caranya? Yaitu teman-teman atur untuk instalasi power ampli teman-teman semuanya, pastikan tidak ada masalah dari ground dan lain-lainnya. Elko-nya jangan sampai terlalu banyak, sesuaikan dengan perhitungan, insya Allah itu aman ya teman-teman semuanya ya. Nah setelah itu tes. Nah jadi gini teman-teman, setelah teman-teman rakit nih misalkan power amplinya ya, dites teman-teman. Jack HP itu yang biasa jack RCA ya, RCA ke HP itu masukkan ke input power ampli teman-teman semuanya ya. Dan selanjutnya masukkan ke HP, teman-teman semuanya. Setelah itu di fullkan volume dari potensio power ampli teman-teman semuanya ya. Di fullkan itu pastikan tidak ada suara noise maupun tidak ada suara dengung, pastikan itu. Kalau misalkan masih ada suara itu, saya yakin jangan rakit Roland dulu. Pastikan power ampli teman-teman itu tidak ada masalah, senyap, tidak ada suara walaupun volume itu di fullkan. Karena pengalaman saya, pernah saya mencari suatu masalah, kenapa kok dengung, kenapa kok ini tuh ya. Ternyata masalahnya ada di power amplinya. Seperti itu ya. Jadi benar-benar pastikan sumbernya dulu di power ampli. Oke, paham ya teman-teman semuanya dan saudara-saudara semuanya. Nah, setelah itu kalau misalkan sudah senyap power amplinya, tidak ada masalah, tidak ada trouble, tidak ada problem, maka selanjutnya teman-teman semuanya bisa rakit kit mic Roland 7 potensio modif ini. Oke, paham ya? Jadi teman-teman harus menyiapkan PSU-nya terlebih dahulu. Bisa teman-teman gunakan PSU yang buatan pabrik ya, yang sudah ada IC 7812 maupun 7912 itu bisa. Ataupun kalau misalkan teman-teman ingin membuat PSU sendiri, siapkan trafo 1 ampere ya. Siapkan trafo 1 ampere yang mana tegangannya usahakan di saat beli dari 9 volt hingga 15 volt AC di tab trafonya. Tapi trafo CT ya di sini. Karena kit mic Roland itu menggunakan 2 pas. Oke, paham ya? Dan terus untuk diodanya, teman-teman bisa gunakan dioda yang 1 sampai dengan 3 ampere. Ya. Untuk elko-nya teman-teman bisa gunakan 2200 UF dengan tegangan 25 sampai dengan 35 volt DC. Ya, itu 2 pitch karena CT ya, pada umumnya ya cara penyambungannya itu 2 pitch dan resistor 56 ohm 2 pitch ya. Cara penyambungnya gimana mas untuk resistornya? Nah sebenarnya ini sudah ada gambarnya dari video sebelumnya ya. Jadi untuk cara penyambungan R ini ya, pastikan dari dioda ya, dari dioda yang plus dan dioda yang min yang mengarah ke elko ya. Sebelum mengarah ke elko dipasang dulu R56 ohm yang plus dan juga yang min ya, seperti ini ya. Ini yang plus, ini yang min, dikasih R. Setelah itu outputnya di sini itu masuk ke elko. Paham? Saya gambarkan sedikit ya, maaf ya teman-teman nih kalau misalkan goyang-goyang ya. Ini saya gambarkan ya. Di sini misalkan dioda ya, ini plus, ini min, ya kan? Nah seperti ini ya. Nah ini resistornya teman-teman ya. Ini resistornya, baru masuk ke elko, ya. Oke, paham ya? Ini CT, ini plus, ini min. Oke, paham ya teman-teman semuanya? Seperti itu pemasangannya dari output dioda. Dikasih R dulu 56 ohm. Oke, paham ya? Setelah itu selesai, maka teman-teman semuanya pastikan instalasi terpasang dengan benar. Ya. Jadi teman-teman semuanya mau membuat instalasi kit mic Roland nih. Dalam pembuatannya, pastikan instalasi yang teman-teman buat itu benar. Kayak misalkan dari kabelnya, kabel khusus untuk input. Kan sudah ada kabel head kalau nggak salah namanya ya. Nah itu kan sudah ada. Maka teman-teman gunakan kabel itu. Jangan sampai gunakan kabel selain itu.
Kalau bisa beli yang bagus sekali ya nih teman-teman, supaya hasil akhir itu sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, kabel input usahakan terpasang dengan benar ya. Kabel input usahakan terpasang dengan benar. Dalam artian di sini jangan silang sana silang sini, malang melintang sana sini ya, sampai tabrakan dengan kabel tegangan 220 input trafo misalkan, sampai tabrakan dengan trafo misalkan. Itu jangan sampai terjadi ya. Jadi usahakan aman, jauh dari trafo maupun tegangan 220 volt AC ya. Terus di PCB in dan out diberi R resistor ukuran 2K2 sampai 4K7. Pokoknya teman-teman cari cari saja pasnya nanti di mana ya. Nggak harus sampai 4K7 aja, sampean cari sampai nanti benar-benar suaranya itu bersih. Seperti itu ya. Tapi ini ya, satu catatan, kalau misalkan power amplinya itu bersih, tidak ada masalah, itu sebenarnya nggak ada masalah teman-teman. Nggak dikasih R pun sebenarnya nggak jadi masalah. Tujuan dikasih R ini supaya nggak terlalu over suaranya, jadi ada ketahan seperti itu ya sinyal audionya. Ya, paham ya teman-teman semuanya. Kalau saya pribadi itu yang saya rakit di rumah, yang satu malah untuk inputnya nggak saya kasih R, tapi alhamdulillah senyap ya. Dalam artian nggak begitu sampai gerengung kayak gitu, enggak ya. Senyapnya ya masih ada sedikit lah, nggak senyap banget gitu, enggak ya teman-teman semuanya ya. Jadi ini bisa jadikan patok ukuran. Kalau misalkan masih kurang nih, misalkan bisa teman-teman tambah nilainya. Oke, paham ya. Setelah itu seluruh body potensio nih ya, teman-teman perhatikan, seluruh body potensio yang teman-teman pasang itu pastikan sudah terhubung dengan CT ya. Pastikan terhubung dengan CT PSU. Jadi ada beberapa potensio di situ ya, potensio teman-teman gabung semua, diberi kabel ya kan, diberi kabel semua di potensio misalkan. Nah, terakhir ini masuk ke PSU yang CT-nya. Oke, paham ya teman-teman semuanya? Jadi body potensio itu sangat penting sekali diberi CT. Kalau enggak itu pasti akan gereng teman-teman ya. Pastikan jangan sampai lupa itu dikasih kabel yang mengarah ke CT. Setelah itu jack. Nah, saya sarankan kepada teman-teman semuanya, kalau misalkan dari tutorial yang pertama itu kan jacknya modelnya jack seperti itu ya, bukan jack seperti ini ya. Nah, setelah saya saya berikan suatu bukan berikan ya. Setelah saya oprek di rumah itu ya, itu jacknya saya ganti dengan jack yang seperti ini, jack mic yang seperti ini ya teman-teman semuanya. Itu lebih mengurangi sekali untuk suara noise maupun dengung ya. Sangat-sangat mengurangi banget ya, berpengaruh banget dibandingkan jack yang saya pasang di tutorial itu ya. Jadi saya sarankan untuk teman-teman semuanya, teman-teman bisa gunakan jack seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang Microlan saya udah saya ganti dengan jack seperti ini ya. Jadi teman-teman ganti dengan jack seperti ini. Di pasaran ini mungkin kisaran 3.000 sampai dengan 5.000 rupiah untuk harganya ya. Teman-teman pasti paham ya. Untuk cara penyambungannya, yang di belakang ini CT-nya ya, di kabel inputnya itu, yang di sini plusnya, yang depan ya. Yang tengah ini ya usah dipasang, nggak apa-apa. Oke, paham ya teman-teman semuanya. Jadi itu beberapa cara yang harus teman-teman perhatikan di saat merakit Microlan modif 7 potensio ya. Itu yang harus teman-teman perhatikan supaya hasil akhirnya sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Oke, untuk teman-temanku semuanya, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dengan baik ya. Pastikan pokoknya power amplinya nggak ada suara dengung, bersih, dan instalasinya baik. Insya Allah hasil akhirnya sesuai dengan yang diinginkan. Ini rekomendasi saya banget ya untuk ACC ini, untuk teman-teman terapkan kalau misalkan teman-teman sudah menerapkan rumus perhitungan ini ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini sudah saya praktekkan ya teman-teman. Jadi ini bukan omong kosong ataupun omong bercanda lain-lain, enggak ya. Ini real ya, dalam artian ya bener gitu loh, bener. Pada faktanya saya pun terapkan seperti itu ya.
Oke teman-teman semuanya, dukung terus channel ini agar terus berkembang dan jaya insya Allah. Amin atas doa teman-teman semuanya supaya saya lebih semangat teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan untuk teman-teman semuanya. Kurang lebih saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.